Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita ada di bab estimasi statistik bagian 11, yaitu estimasi proporsi sampel tunggal. Jadi sebelumnya sudah kita bahas estimasi untuk mean. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini salah satu yang paling banyak digunakan di lapangan ya, estimasi proporsi. Jadi kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi definisinya adalah jika P topi adalah proporsi sukses dalam suatu sampel random berukuran N dan Q topi adalah 1 kurangi P topi atau proporsi gagal, maka kita bisa membuat suatu hampiran selang kepercayaan. Perlu ditekankan hampiran karena seharusnya proporsi itu kita menggunakan distribusi binomial, tapi kita hampirkan dengan normal ya. Suatu hampiran selang kepercayaan 100 dikali 1 min alfa persen. Untuk parameter binomial P itu dinyatakan oleh metode 1 sederhana P topi dikurangi Z alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N. Ya, itu batas bawahnya dan batas atasnya P topi ditambah Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N atau metode 2 yang panjang. Namun paling sering digunakan metode awal ini sudah memberikan hampiran yang kurang lebih tepat ya. Apalagi biasanya sampelnya banyak. Nah, Z alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N itu adalah galat dari estimator P topi kita. Yang mana dari galat ini bisa kita dapatkan ukuran sampel. Misalnya kita tentukan suatu nilai E, maka ukuran sampelnya bisa kita tentukan. Ya. Namun, pada kenyataannya di awal kita seringkali tidak tahu proporsinya itu berapa. Di awal nggak ada data yang kita punya, maka ukuran sampel bisa kita tentukan. Ya, kita setidaknya bisa 100 kurangi alfa persen percaya bahwa galatnya tidak akan melebihi suatu nilai E ketika ukuran sampel kita adalah Z kuadrat per 4E kuadrat. Ya. Contohnya, misalkan pada bulan November 2019 telah dilakukan survei tentang penggunaan uang elektronik. Jumlah responden 1343 yang mana merupakan netizen di Indonesia. Berarti mewakili masyarakat kota biasanya ya. Setelah dilakukan data cleaning dan data screening, terdapat 1011 yang valid. Dan dari 1011 itu 891-nya menggunakan e-money. Nah, ini adalah sampelnya ya. Gambar di bawah ini menunjukkan proporsi pelanggan yang menggunakan jenis uang elektronik tertentu. Kita lihat 88% menggunakan e-money. Lalu dari 891 itu 85% yang menggunakan GoPay, 76,8% yang menggunakan OVO dan seterusnya. Tapi sudah kita pelajari, di sini ada random sampling ya. Kita ambil sampel sebanyak 891. Ya. Yang kita pakai di sini. Berarti angka-angka yang tertera di sini itu barulah estimasi titiknya saja, ya. Maka dari itu kita buatlah selang kepercayaan agar kita yakin misalkan GoPay, OVO, Dana itu terlihat perbedaannya gitu ya. Di sini diminta 99%, maka alfanya 0,01 dan Z-nya didapat 2,575. Ya, proporsi P kita estimasi dengan jumlah yang prefer ya jumlah sukses maksudnya dibagi jumlah total. Lalu kita hitung selang kepercayaan berdasarkan formula yang telah dituliskan sebelumnya, yaitu kita hitung errornya Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N. Ya. Seperti itu. Setelah dihitung, ternyata didapat batas bawahnya dan batas atasnya bisa dilihat. Jadi yang di atas, yang paling atas ini adalah N-nya, lalu ada Z value. Kita hitung untuk GoPay itu selang kepercayaan 99%-nya ada di 81,9% sampai 88,08%. Untuk OVO itu 73,16% sampai 80%, untuk Dana juga 42% sampai 51% dan seterusnya.
Ini dihitung dengan cara tadi ya.